Mazmur pasal 134. Ini bukan firman Tuhan yang saya sampaikan, saya hanya ingin bersaksi. Ya. Di dalam Mazmur pasal 134. Biarlah hal ini boleh ada di dalam kehidupan setiap daripada kita. Jangan kita meremehkan akan pujian dan penyembahan. Sering kita di dalam pujian dan penyembahan, belum ada firman Tuhan. Ya, sepertinya sesuatu hal yang biasa, tetapi biarlah kita boleh merenungkan akan hal ini. Dikatakan firman Tuhan, katakan, mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan. Dikatakan, mari pujilah, hai semua hamba Tuhan. Setiap yang percaya katakan amin. Firman Tuhan berkata, mari pujilah semua hamba Tuhan. Saya percaya setiap daripada kita adalah hamba Tuhan. Ada amin, saudara. Nah, beberapa ya yang saya terjadi dan saya merindukan ini terjadi suatu perubahan. Maka itu last week, pada saat saya berada di Veracruz, Meksiko, saya sengaja berbicara kepada pastornya. Saya mau join dengan jemaat kamu karena saya enjoy pujian, ya meskipun saya nggak understand di dalam bahasa Meksiko. Saya katakan, tetapi saya akan menikmati akan pujian yang dinaikkan dan saya ingin bersama-sama dengan tim pujian gerejamu, saya katakan. Karena di dalam bulan-bulan yang sebelumnya pada saat saya berada di Meksiko, seperti biasa kebiasaan gereja, pastornya itu datangnya belakangan. Selalu setelah puji-pujian baru masuk ke dalam. Saya merasakan canggung akan hal itu. Saya tidak terbiasa dengan hal itu. Maka dari itu, last week pada saat saya berada di sana, saya katakan kepada pastornya, pastor saya akan masuk lebih dulu, saya akan enjoy puji-pujian bersama dengan jemaat. Dan saya diikutin dengan dia. Ya, saya di Indonesia pun juga demikian. Saya menyampaikan akan firman Tuhan di salah satu gereja, juga demikian. Saya merasa canggung sekali. Kenapa kita tidak menikmati pujian ataupun maksud saya membawa pujian kepada Tuhan untuk meninggikan akan Dia. Karena firman Tuhan katakan, mari pujilah semua hamba Tuhan. Ada amin. Apalagi yang berada di sini, bukankah yang di sini ini juga hamba Tuhan? Ada amin, saudara. Maka dari itu saya sangat menyesal sekali. Maka dari itu saya ingin membawa sesuatu perubahan. Ya, ada di dalam gereja-gereja yang saya akan kunjungin. Saya ingin membawa perubahan bagi adat istiadat ataupun kebudayaan ataupun doktrin mereka. Ya, saya lebih enjoy ya karena Tuhan bersemayam di dalam pujian umatnya. Ada amin. Ya, masa umatnya memuji Tuhan, pastornya masih di ruangan yang tersendiri, ya, bahkan disediakan kopi di situ, ya. Saya merasa that is not right. That is not right. Ada amin, saudara. Saudara bersama-sama dengan saya. Amin. Maka itu selama puji-pujian juga untuk setiap hamba Tuhan yang berada di sini, semua saudara yang hamba Tuhan, mari kita menghormati akan pujian dan penyembahan. Kita naikkan dengan pujian, dengan sukacita kita, dengan penuh semangat kita memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kita memberkati Dia, ya. Tidak hanya menerima akan berkat daripada Tuhan. Why not kita say thank you? Kenapa kita tidak menyatakan kebesaran akan Tuhan melalui pujian-pujian yang kita naikkan? Ada amin, saudara. Haleluya. Dan kita di sana, ya saya mengucap syukur saya sudah saksikan di family meeting dan kemarin pada saat kita berdoa di rumah Bapak Silitonga, ya terima kasih Pak Silitonga sekeluarga, ya kita berdoa di sana, ya saya sudah saksikan sedikit bahwa ya kita mengucap syukur. Terima kasih untuk doa saudara semuanya. Sebelum kita berangkat ke Veracruz, kita didoakan. Saya masih ingat didoakan oleh Robin, ya untuk kepergian kita, ke pelayanan kita di Veracruz. Ya saya di sana mempersiapkan untuk Harvest Festival dan puji Tuhan, ya nanti ada sekitar 1.000 akan pastor dan leaders yang akan datang di dalam Harvest Festival.
ya yang kita akan selenggarakan bersama. Ya, sedikit pun kita nggak keluar biaya, hanya biaya tiket kita dan biaya hotel kita. Ya, kita nanti tidak menyediakan semuanya, flyers, banners, ya semua refreshment dan lain sebagainya selama Harvest Festival akan disediakan oleh gereja lokal di sana. Ya, kita mengucap syukur akan hal ini. 1000 hamba Tuhan kita doakan, ya, untuk mereka boleh mendapatkan akan berkat Tuhan. Meskipun gereja kita nggak besar, tetapi kita boleh menjadi berkat. Ada amin saudara. Kita boleh menjadi berkat bagi setiap bangsa. Kalau lagu tadi dikatakan, jadikan kita rumah doa supaya bangsa-bangsa boleh mengenal akan Tuhan. Ya, kita boleh mengucap syukur akan hal ini. Dan di dalam KKR ya yang akan kita lakukan di sana nanti sudah diperkirakan ya dengan jumlahnya gereja dan lain sebagainya, kira-kira akan ada 3.000 ya kaum anak-anak muda. Doakan untuk anak-anak muda di Meksiko, biarlah api yang daripada Allah sendiri boleh membakar mereka untuk mereka berapi-api dalam Tuhan. Ya, 3.000 anak-anak muda ya akan berkumpul bersama-sama dan dikatakan juga para family untuk the next day ya KKR bersama dengan family 3.000 jiwa ya akan hadir ya, bahkan kita berdoa untuk lebih karena tempatnya memuat akan 5.000 kursi. Ya, mengucap syukur akan hal ini. Dan saya mohon untuk saudara terus berdoa untuk Harvest Festival Oktober pada tanggal 8 dan 9. Ya, saat ini saya bersama dengan Robin, ya kita akan berada di Meksiko, di Veracruz di dalam selama Harvest Festival nanti, dan juga Pastor Jimmy dari Jakarta, Pastor Herman dari Austin dan Pastor Paulus dari Austin akan bersama-sama dengan kita juga, ya. Dan masih mungkin ada Peter dari Dallas juga akan join di dalam Harvest Festival nanti, ya. Dan saudara yang mau bergabung di dalam acara ini, saya juga ingin mengajak saudara juga, ya. Ingin mengajak saudara, mari kita rame-rame kita menangkan South America bagi Tuhan. Ya, meskipun mereka sudah negara Kristen, ya negara Kristen kalau saya boleh katakan, tetapi masih banyak sekali, ya masih banyak sekali yang mereka kenal dengan Guadalupe dan lain sebagainya, ya kenal dengan segala lah, yang lebih daripada Tuhan sendiri, ya. Dan kita sempat melayani hari Minggu kemarin, ya. Puji Tuhan kita boleh menjadi berkat di sana dan saya mengucap syukur ya. Saya persilahkan Kevin waktu itu untuk ikut menyanyi ya, untuk memberkati akan gereja di sana, menyanyi di dalam bahasa Spanish. Dan saya tanya kepada Brother Asayas dan saya bertanya, apakah kamu ngerti apa yang dia nyanyi? Oh ya, jelas sekali. Dan puji Tuhan dia jadi berkat di Meksiko. Setelah kebaktian seperti biasa, banyak tante-tante yang ngampirin Kevin. Ya, dan dia bertanya, ya, jual CD enggak? Haleluya, ya kita bisa menjadi berkat di Meksiko dan saya percaya tim musik kita pun ya akan menjadi berkat di Meksiko ataupun di Ekuador. Nanti kalau kita jadi ke Ekuador ya tahun depan ya doakan semuanya akan hal ini. Saya percaya setiap daripada kita bisa menjadi berkat dimanapun juga kita berada. Ada amin saudara. Hari ini saya tidak makan waktu lebih lama lagi untuk menyampaikan akan firman Tuhan. Saya ingin membawa akan firman Tuhan hari ini, yaitu di dalam hal God grace atau kasih karunia daripada Allah. Karena kasih karunia itu memimpin akan kehidupan kita untuk menuju kepada kekekalan. Sekali lagi, kasih karunia Allah memimpin kehidupan saudara dan saya untuk menuju kepada kekekalan. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan kita, tidak hanya sejak kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kitab Efesus 2 ayat yang 8 katakan, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Ada amin saudara. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kegagahan kita, bukan dengan kebaikan kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi kasih karunia itu yang akan memimpin kita menuju kepada kekekalan.
Ada amin. Kehidupan kita setiap hari, kita hidup di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Setiap orang percaya, saudara dan saya, kita dipimpin oleh Tuhan, oleh kasih karunia-Nya. Oleh kasih karunia-Nya. Maka itu kalau kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kalau kita boleh mengerti dengan benar-benar dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka dari itu hidup kita ini enak. Hidup kita ini akan mudah tersenyum. Kenapa kita tidak bisa rileks? Karena kita tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ada amin, saudara. Kita perlu untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Apalagi zaman yang seperti ini, yang banyak sekali membuat kita khawatir. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita ini takut. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka dari itu kita perlu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam grace of God. Ada amin, saudara. Di dalam kitab Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga, di dalam, saudara mungkin gak usah baca dulu, ya, bisa ditayangkan aja secara cepat. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan ke-24, dikatakan, ya, di dalam ayat yang ke-24, oleh kasih karunia telah dibenarkan, kita being justified. Saudara dan saya dibenarkan oleh kasih karunia. Inilah keselamatan kita. Kita dibenarkan oleh kasih karunia. Dengan cuma-cuma oleh penebusan daripada Kristus Yesus. Pengampunan Tuhan yang dibayar melalui Yesus Kristus untuk saudara dan saya. Kita hidup, kita perlu mengetahui dengan benar bahwa kita ini ada pada saat ini di dalam gereja. Kita ada di hadapan daripada Tuhan. Kita diizinkan masuk di dalam hadirat daripada Tuhan. Semuanya ini karena penebusan. Karena kita dibenarkan. Saudara dan saya yang dulunya hidup di dalam ketidakbenaran, maka dari itu kita dibenarkan oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Nah, ada sesuatu yang menarik. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, kalau saudara membawa Alkitab, dan saya harap dan saya anjurkan saudara selalu membawa Alkitab. Ada amin, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Saudara sudah menemukan Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 dan ke-33. Dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 33, perhatikan. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya, dikatakan, sekali lagi, mari kita baca bersama-sama. Dikatakan yang terakhir, ayat yang ke-33, yang terakhir, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kalau saudara dan saya pelajarin bahwa di dalam Kisah Para Rasul bukan sesuatu kehidupan seperti saudara dan saya saat ini. Kalau saya boleh katakan mungkin sesuatu kehidupan yang lebih parah hidup ya daripada orang-orang Kristen yang berada di Middle East bahkan. Lebih parah mereka karena hidup di dalam sesuatu tekanan, di dalam sesuatu penganiayaan. Dan dikatakan di dalam ayat ini, mereka begitu bersuka cita, mereka enjoy, mereka berkumpul, mereka sehati, mereka